Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Saputri dengan NIM 2014281 akan menjawab pertanyaan kuis 2 pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan pertama yaitu sejarah pasar modal syariah. Aktivitas pasar modal dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik Belanda serta obligasi milik pemerintah Hindia Belanda. Aktivitas ini berhenti pada Perang Dunia Kedua, namun ketika memasuki efek kemerdekaan bursa efek, diaktifkan kembali dengan diterbitkan obligasi pemerintah RI tahun 1950. Untuk meningkatkan aktivitas pasar modal, pemerintah membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM yang kemudian menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai sejak munculnya instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah, yakni reksadana syariah. Peresmian pasar modal direncanakan pada awal November tahun 2002, namun ternyata Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dan Dewan Syariah Nasional atau DSN merasa belum siap. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kendala yang belum tuntas dibicarakan. Akhirnya pada tanggal 14 Maret 2003, pasar modal syariah diresmikan oleh Menku Budiono didampingi Ketua BAPEPAM Herwi Dayatmo, wakil dari MUI, wakil dari DSN pada Direksi SRO, Direksi Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku, dan Asosiasi Profesi di Pasar Modal Indonesia. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan perbedaan pegadaian syariah yang dilaksanakan oleh bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah. Pegadaian syariah maupun bank syariah menggunakan akad yang sama pada sistem pegadaian, yakni menggunakan akad qard dalam rangka rahan. Nasabah hanya membayar biaya pemeliharaan barang atau dengan sewa tempat, yakni dengan akad ijarah. Yang membedakan hanya pada sistem layanan, yaitu pertama, pada pegadaian syariah prosedur peminjaman dana relatif mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Sedangkan pada bank syariah cukup sulit dan waktu lumayan lama. Yang kedua, pada pegadaian syariah masyarakat bisa meminjam jumlah dana yang relatif kecil. Sedangkan pada bank syariah hanya peminjam dengan jumlah dana yang besar dan terpercaya yang dapat meminjam. Yang ketiga, pada pegadaian syariah barang jaminan bisa bernilai kecil seperti barang elektronik dan lainnya. Sedangkan pada bank syariah barang jaminan bernilai tinggi karena pinjaman dengan dana besar. Yang keempat, pada pegadaian syariah jika barang tidak bisa dibayar maka jaminan akan disita dan dilelang. Sedangkan pada bank syariah barang akan disita oleh debt collector kemudian diusut ke pengadilan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.